Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Timor Leste, India, Jepang, Hong Kong, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan juga Jazirah Arab. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Kesaksian. Tentu doa dan harapan saya, saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, sebelum kita mendengarkan kesaksian, saya akan menyampaikan satu ayat yang dicatat dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwasanya Yesaya 60 ayat 7 ini, saudara, menubuatkan bahwasanya saudara-saudara kita yang dari seberang sana, saudara, domba Kedar, saudara, akan berhimpun kepada Tuhan, saudara. Domba-domba jantan Nebayot juga akan tersedia untuk ibadat Tuhan, saudara. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, kata Tuhan, saudara. Sebagaimana tadi kita dengar di Yesaya pasal 60 ayat 7, saudara. Jadi nggak heran, saudara, jika hari-hari ini, saudara, banyak kambing domba Kedar Nebayot mulai datang satu persatu sebagai korban bakaran, saudara, yang dipersembahkan buat Tuhan. Ya, apalagi ya kebanyakan kambing domba Kedar Nebayot itu ada di Indonesia, di mana saudara saya kita semuanya tinggal, saudara ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, revival kebangunan rohani, saudara, dan itu juga lah yang dialami oleh grup band yang bernama Stinky, saudara ya. Sudah lama tidak tampil, saudara, tapi begitu tampil dia membuat suatu kejutan, saudara, di mana dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu kambing domba Kedar dan Nebayot, saudara, yang datang untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Bagaimana kesaksiannya dan bagaimana perjumpaannya dengan Yesus, saudara, sehingga dia rela untuk melepas agamanya yang lama dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beribadah kepada Tuhan kita. Baik, saudara, kita saksikan saja bagaimana dia menceritakan, membagikan pengalamannya, pertemuannya dengan Yesus. Mari kita saksikan dari awal sampai akhir. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya berharap pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Saudara-saudara, perkenalkan, nama saya Endang Surahman Hartono. Saya berasal dari keluarga Muslim yang dulu tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi puji Tuhan, sekarang saya telah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, Juru Selamat pribadi saya. Haleluya. Saudara, saya mengawali cerita saya di tahun 2011. Saudara-saudara, awal saya mengenal Tuhan itu dan saya percaya sehingga saya dibaptis tidak gampang, saudara. Awal-awalnya itu banyak sekali pergolakan. Setelah saya berpindah keyakinan, dari keluarga saya dijauhkan, dari teman-teman saya dijauhkan. Nah, pokoknya begitu tidak mengenakan. Saudara-saudara, di saat kita berpindah dari gelap ke terang, itu adalah sesuatu yang sangat benar-benar luar biasa buat kita, karena memang kita dibimbing untuk menjadi terang sebagai kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara,
saya akan cerita awal saya mengenal Tuhan itu ada. Jadi begini, saya bertemu dengan seorang wanita yang sekarang dia adalah istri saya. Jadi supaya ini mungkin agak sedikit juga klarifikasi, jangan sampai orang bilang, wah saya pindah karena perempuan, karena wanita atau apa. Enggak. Jadi gini saudara, memang betul waktu istri saya dulu, waktu saya masih pacaran, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus, siapa Tuhan, sampai dulu tuh saya sering berdebat. Coba saudara bayangin aja, di saat-saat saya lagi pengen ketemu, pengen wakuncar atau apa, tapi beliau dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus, selalu cerita tentang Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya berdebat, saya nggak percaya, gue nggak percaya. Kita berdebat, selalu berdebat, sampai akhirnya ada satu titik yang membuat saya juga penasaran. Nah, selain penasaran, saya juga mengalami sesuatu kejadian yang boleh dibilang aneh. Jadi saya pernah bermimpi, awalnya itu begini, saya mimpi tiba-tiba saya didatangin banyak jenis anjing. Karena kan seperti yang saudara tahu, kalau anjing itu kan haram bagi umat muslim. Jadi saat itu saya didatengin puluhan anjing, dari anjing macam-macam model jenisnya. Yang ras ada anjing husky, anjing yang packing yang lucu-lucu gitu. Pokoknya banyak deh, banyak jenis. Tiba-tiba mereka menghampiri saya dan saya dijilat-jilat gitu. Dijilat-jilat, dideketin gitu, di apa sih namanya, ya tubuhnya gitu, pokoknya dikerumunin lah bahasanya. Nah jadi ini aneh, saya bilang ini apa nih ya, kok mimpinya aneh banget. Itu mimpi yang pertama kali. Nah kemudian saya juga bermimpi lagi, kalau saya itu di mimpi saya ketemu dengan satu cahaya yang sangat terang sekali, tapi cahaya itu tidak menyilaukan mata. Cahaya itu, wah susah saya jelaskan dengan kata-kata. Jadi di situ saya tidak merasa ketakutan, tidak merasa atau apa, saya hanya merasakan damai sejahtera. Pada saat cahaya itu ada, saya mendengarkan suara jelas. Suaranya, akulah Tuhan, carilah aku, gitu. Nah ini mimpi benar-benar mimpi yang besar, mimpi yang sangat berarti buat saya. Nah setelah saya bermimpi itu, saya malah berhasrat untuk terus mencari Tuhan, karena selama ini saya merasa seperti hampa. Saya terus mencari Tuhan sampai akhirnya ada satu titik saya tuh merasa benar-benar seperti ada kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Sampai saya itu suatu saat saya menangis itu, mungkin teman-teman tahu itu namanya hancur hati. Seperti hancur hati, saudara. Saya menangis, saya nggak ngerti, kok kenapa ini saya menangis, tapi saya seperti merindukan sosok, saya merindukan Tuhan. Saya menangis lama sampai air mata saya itu mengalir deras. Lama saya menangis, saudara. Nah setelah itu semakin saya haus dan lapar untuk mencari tahu Tuhan. Akhirnya sebelumnya saya selalu berdebat dengan pacar saya waktu itu, yang sekarang adalah istri saya. Akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mencari tahu kebenaran, saudara-saudara. Nah jadi saya sempat mempelajari 2 Alkitab. Saya mempelajari kitab
keyakinan saya yang pertama dan kitab yang sekarang saya yakini. Jadi saya saat itu mempelajari Al-Quran dan Bible. Saudara-saudara, kira-kira berjalan sekitar 1 atau 2 bulan saya mempelajari. Akhirnya rasa penasaran saya itu terus bertumbuh. Nggak mungkin saya belajar sendiri di 2 kitab, saya nggak mampu. Dan istri saya waktu itu memperkenalkan saya ke beberapa pendeta. Nah, akhirnya ada satu pendeta yang menjadi mentor saya. Jujur waktu itu saya memang belum begitu yakin. Jadi saya pengen benar-benar mengetahui lebih dalam. Jadi saudara, akhirnya saya belajar dengan beberapa, ada mungkin 2 atau 3 pendeta yang menjadi mentor saya. Saya belajar, tapi lebih banyak saya belajar kepada pendeta Edi Sabto almarhum ya. Saya belajar kepada beliau karena memang kita mempunyai latar belakang yang sama. Jadi beliau membimbing saya sampai benar-benar saya mengerti, benar-benar saya jelas perbedaan dari keyakinan saya yang lama dan yang sekarang. Nah saudara, selain itu saya juga merasakan suatu perbedaan saudara. Jadi begini ceritanya, begitu saya percaya dan saya berserah, sehingga sampai akhirnya satu titik saya menyerahkan diri saya untuk menerima Tuhan Yesus dan akhirnya saya dibaptis. Saudara, setelah saya dibaptis, saya mengalami yang namanya pikul salib. Awalnya saya nggak percaya, masa iya sih kita percaya Tuhan Yesus kita harus mengalami pikul salib. Awalnya saya nggak percaya, tapi ternyata saya mengalami saudara. Pikul salib itu saya mengalami begitu saya menjadi seorang murtad, kata orang Muslim berarti kan saya orang murtad. Nah itu otomatis saya dibenci, saya dikucilkan, saya dijauhi oleh keluarga saya, dikucilkan oleh teman-teman saya, dikucilkan. Jadi saya merasa seperti terbuang, saudara. Malah dari keluarga saya sempat ada yang mengancam dari kakak saya, awas kamu kalau sampai ketemu kamu saya bunuh. Sampai seperti itu saudara. Cuma saya yakin karena memang apa yang saya pilih ini adalah kebenaran. Jadi saya berani, saya tetap berpegang teguh, saya tetap kuat dengan iman saya. Sampai singkat cerita, puji Tuhan, akhirnya seluruh keluarga saya bisa menerima saya apa adanya saudara-saudara. Dan juga teman-teman saya juga yang lama menjauh akhirnya bisa kembali dekat karena memang saya menunjukkan kasih. Seperti yang saudara tahu, kita sebagai anak Tuhan kita diajarkan untuk mengasihi musuhmu. Dan memang mereka bukan musuh, mereka saudara dan mereka teman. Jadi saya mengasihi mereka sampai akhirnya mereka datang lagi kepada saya untuk kembali kembali menjalin hubungan dalam keluarga dan pertemanan. Puji Tuhan. Nah saudara, saya memberanikan diri saat ini bersaksi karena memang dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 32 firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka ia akan mengakui di depan Bapa di surga. Dia artinya begini, saya berani untuk mengakui bahwa saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
karena Tuhan juga akan mengakui nama saya di depan Bapa di surga. Amin. Nah saudara, itu ayat yang menguatkan saya untuk berani ada di depan saudara saat ini untuk bersaksi bahwa saya adalah dulu dalam gelap, sekarang saya telah menerima terang Kristus dalam hidup saya. Karena dalam Efesus 5 ayat 8, dahulu kamu kegelap-gelap, tapi kamu sekarang adalah terang Tuhan, maka jadilah engkau terang. Saudara, saya percaya saya telah menemukan satu jalan yang lurus, yang mungkin dalam kepercayaan saya yang lama itu adalah Siratal Mustaqim, tapi saya di sini menemukan benar-benar jalan yang lurus, karena memang Tuhan sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Tuhan Yesus berkata akulah jalan, karena memang Tuhanlah jalan untuk ke surga, karena Tuhan berasal dari surga. Seperti Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, Aku berasal dari atas, engkau dari bawah. Engkau berasal dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Yesus berkata demikian karena memang Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran, karena memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Dan dia adalah kebenaran. Kebenaran ada di dalam Yesus Kristus. Dan dia adalah hidup. Tuhan itu hidup. Tuhan itu kekal. Seperti banyak kita tahu, dulu dalam keyakinan saya, Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa itu tidak mati, tapi saat penyalipan, maksudnya kita cerita tentang penyalipan Tuhan Yesus, dalam keyakinan lama saya tahunya Nabi Isa tidak mati, tapi ada yang menyerupakan. Nah, dalam konteks ini, dalam cerita ini juga salah satu yang membuat saya semakin yakin untuk percaya kepada kitab suci saya sekarang. Kenapa? Karena di dalam kitab suci yang lama bilang Isa masih tidak mati. Tetapi seperti kita ketahui semua bahwa Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah saudara, bahkan kitab yang lama pun mengatakan Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, dia pernah mati. Di situ dikatakan dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Nah, saudara, Yesus itu adalah kebangkitan. Dia bangkit dan dia hidup. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa selain melalui aku. Nah, saudara, itu ayat yang membawa saya, tekad saya semakin bulat untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Di sini saya sangat bersyukur, saudara semua bersyukur, kita semua yang percaya dengan Tuhan Yesus bersyukur, karena kita ini adalah orang-orang spesial. Kita orang spesial karena kita dipilih langsung oleh Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Supaya
engkau pergi dan berbuah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, maka engkau akan diberikan. Itu adalah ayat penguat saya. Kita semua percaya kita adalah pilihan Tuhan, makanya kita adalah orang-orang spesial, saudara. Amin. Nah, saudara, saya mengalami banyak perubahan dalam kehidupan. Sebelumnya saya mengalami pergumulan, saya mengalami pikul salib. Tetapi kita semua yang mungkin saudara juga mengalami hal yang sama, atau hal yang lain yang membuat saudara lebih membangkitkan iman saudara. Saya mau sedikit cerita. Pertama kali saya beribadah di gereja, saudara, awalnya memang agak aneh. Wah, bernyanyi, tepuk tangan. Memang saya waktu awal-awal ibadah agak kaku, karena menurut saya itu aneh sekali gitu. Tapi akhirnya saya mengerti kenapa kita kok bersorak, bergembira, tepuk tangan. Karena memang kita itu hanya tinggal mengucap syukur karena kita telah diselamatkan, saudara. Di situ saya merasakan satu perbedaan dalam keyakinan yang lama. Dalam keyakinan yang lama kita harus berbuat baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik, mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan, baru kita diselamatkan. Tapi kita yang dalam Kristus enggak. Dalam keyakinan saya sekarang, ya kita tinggal bersyukur aja, karena kita sudah lebih dulu diselamatkan Tuhan. Jadi kita bersyukur. Makanya saya baru, oh iya, ternyata dalam ibadah ini kita bersorak, kita bersukaria, kita mengucap syukur. Nah, itu akhirnya saya bisa menikmati. Saya bersyukur, saya ya, jadi gini saudara, kita tinggal bersyukur, tapi tetap kita harus berbuat baik. Karena kita telah diselamatkan, kita mengucap syukur, dan kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan kita melakukan semua kehendak Tuhan. Nah, saudara, di sini saya mengerti di dalam Alkitab terdiri dari dua, yaitu perintah dan janji. Banyak orang hanya mencari janji-janji Tuhan. Orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan selamat, dia akan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, segala macam. Tapi banyak yang belum mengerti kalau kita nggak tiba-tiba menerima janji Tuhan, tapi kita harus mengerjakan perintah Tuhan. Jadi kita lakukan perintah Tuhan, maka kita akan terima janji Tuhan. Nah, saudara, ada satu pengalaman di dalam ibadah saya di gereja itu. Kebetulan saya melayani di gereja dan saya bermain musik. Karena memang awalnya dulu saya di sekuler, saudara. Awal-awal saya beribadah itu mungkin karena ada sedikit jiwa lama saya. Jadi saat waktu beribadah itu saya ingin menampilkan yang terbaik, yang mungkin boleh dibilang show off atau apa segala macam. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Jadi begitu saya benar-benar fokus melayani Tuhan, saya bermain gitar sambil memuji, sambil menyembah, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Kesaksian saya, di saat saya bermain musik, saya bisa mendengar suara surga. Artinya saya mendengar di dalam gereja itu, saya mendengar malaikat bernyanyi.
saya mendengar satu seperti choir, seperti paduan suara. Saya kaget saat itu, ini suara apa? Benar-benar saya dengarnya itu takjub. Wow, keren banget. Di saat saya bermain gitar dengan totalitas saya menyembah dan sambil memuji Tuhan, saya merasakan suatu pengalaman yang benar-benar amazing. Itu satu. Yang kedua, saya seringkali mendengar satu instrumen musik yang nggak ada di dalam mimbar. Bukan nggak ada, maksudnya ada satu keyboard, tapi saya bisa mendengar suara 2 keyboard. Di saat saya lagi bermain gitar, seperti ada suara, seperti ada gitar lain, padahal cuman saya bermain gitu. Jadi aneh sekali. Jadi itu pengalaman yang membuat saya itu takjub gitu. Oke, saudara, akhirnya di situ saya benar-benar ingin terus mencari Tuhan. Dalam pertumbuhan iman saya terus mencari Tuhan. Saya mengikuti beberapa persekutuan doa untuk saya lebih memahami, untuk saya lebih dalam mengenal Tuhan. Saudara, kita percaya kita mengenal Tuhan itu sebagai juru selamat karena memang dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas sekali. Dan untuk keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain dalam Dia, dan di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama itu adalah nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Dia adalah Juru Selamat kita. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kesaksian yang disampaikan oleh grup band Stinky ini, saudara, ya, itu kembali akan menguatkan, mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Tentu kita juga terus, saudara, berdoa supaya kambing domba Kedar Nebayot, saudara, yang terhilang itu, saudara, dia akan menemui Tuhannya, saudara. Karena di dalam doa-doa mereka setiap hari itu, mereka berseru, Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan jalan yang lurus. Ketika Tuhan mulai melawat mereka, saudara, dan menjadikan mereka sebagai korban bakaran, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, saudara, maka layaklah kita berseru-seru bahwasanya Allah mengasihi kambing domba Kedar dan Nebayot, khususnya untuk Indonesia. Baik saudara, saya Pastor Dr. Andi mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari terus kita melayani Tuhan dan berkarya sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Shalom dari Medan. Saya mengucapkan salam sejahtera, Immanuel.